dosaku, kekudusanmu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir dalam hidupku, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari bersama-sama kita muliakan Yesus. Kita katakan, oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir di dalam hidupku, mengalirkan hidupku. Amin, amin. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Amin, amin, amin. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, bersama-sama kita katakan, oleh kuasa darah-Mu. Amin, amin. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Amin, amin, amin. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Oh, haleluya. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa, Kau sangat baik bagi kami. Kau sangat-sangat baik. Sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk mati menggantikan kami. Kau sangat baik bagi kami, Bapa. Semua apa yang Kau punya telah Kau berikan kepada kami. Yang paling berharga di dalam Engkau sudah Kau berikan kepada kami, yaitu anak-Mu yang sangat Kau kasih. Yang rela mati di kayu salib untuk membasuh kami daripada segala dosa dan pelanggaran kami. Dan memberikan kepada kami hadiah yang besar,
Kami menjadi ciptaan yang baru. Amin. Oleh karena pengorbanan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kami, yang ciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang sudah memeteraikan kami dengan darah-Nya yang sangat kudus, menjadi milik kepunyaan-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu, untuk semua kemurahan-Mu yang besar. Sebab itu kami datang di hadirat-Mu pada saat siang hari ini, membawa segala pujian kami, membawa segala penyembahan kami di hadirat-Mu. Karena Kau yang layak menerima segala-galanya. Kau layak menerima segala pujian, hormat. Kau layak menerima segala pengagungan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur buat siang hari yang sangat Kau berkati ini. Kami datang di hadirat-Mu, teguhkan kami semuanya, perlengkapin kami semua, baharui kami semuanya. Terima kasih Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin dibaharui, semakin melihat cermin di dalam Engkau, Yesus Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, shalom. Terima kasih buat pelayanan para pria-pria yang diberkati Tuhan. Pak Ferry ada, dan kemudian Pak Chris ada, Pak Sam ada, bersama-sama dengan pria-pria yang luar biasa. Kita mengucap syukur buat kemurahan Tuhan yang sangat besar. Anda diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, Anda tidak terhalang oleh karena hujan yang datang. Saudaraku yang kasih, ada orang berkata, dia nulis surat sama kekasihnya. Dia berkata begini, ini lagi pacaran. Saya berdoa supaya setelah pacaran pun aroma ini tetap ada dalam Anda. Jangan aromanya hanya ada ketika kali pacaran. Amin, Abung Uta. Amin ya. Nah, saudaraku, ada orang ketika kali dia jatuh pacaran, kemudian sedang jatuh cinta, dan kemudian dia menulis surat kepada kekasihnya, Adinda tersayang. Kemudian dia menulis surat kepada Adinda, Adinda tersayang, engkau adalah segala-galanya. Setiap kali aku mengingat engkau, terhibur hatiku. Gitu ya. Pak Junta masih begitu ya. Kalau ingat ibu, masih terhibur hatinya ya. Atau sebaliknya, setiap kali aku mengingat engkau, hancurlah dompetku. Dan kemudian saya lanjutkan kisahnya itu, dan kemudian dia bilang, Adinda tersayang, kau segala-galanya. Setiap kali aku mengingat engkau, terhiburlah hatiku. Dan aku tidak dapat tidur tanpa merenungkan wajahmu. Dikatakan begitu ya, tak dapat tidur tanpa merenungkan wajahmu. Adinda tersayang, apapun tak dapat menghalangi cintaku kepadamu. Hujan badai, petir, dan geledek, dan yang lain-lain tidak dapat membatasi cintaku, tidak dapat menghalangi cintaku. Adinda, aku akan seberangi lautan, lautan pun akan kuseberangi. Gunung pun akan kudaki, kecuali kalau gerimis. Katanya. Puji Tuhan, Anda tidak terhalang datang pada saat hari ini, kita memuji Tuhan. Saya percaya, saudaraku, setiap kali kita datang memuji Tuhan, setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan, saya baca dalam firman Tuhan itu adalah keputusan yang terbaik yang bisa Anda ambil. Dari seluruh keputusan apapun, walaupun Anda mempunyai keurusan yang lain, keperluan yang lain, tapi setiap kali kita beribadah, makanya hari beribadah kita itu bagus sekali karena hari Minggu itu di dalam bangsa Israel ada hari yang ke-8, bukan hari yang ke-7. Hari yang ke-7 itu adalah hari Sabat, itu adalah hari Sabtu. Tapi hari yang ke-8 dalam hitungan kalendernya orang Yahudi, hari Minggu itu adalah hari yang ke-8. Yesus bangkit pada hari yang ke-8, itu adalah permulaan yang baru. Dan Yesus menyatakan dirinya kepada perjalanan murid-muridnya, sehingga murid-muridnya yang berjalan bersama-sama dengan dia, tercelik matanya pada hari yang ke-8. Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya saat Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ke-8. Itu adalah hari ke-8 itu bicara tentang new beginning, permulaan yang baru. Sebelum kita memulai sesuatu yang akan kita lalui, yang akan kita jalani dalam hari-hari berikutnya, biarkan permulaan hari kita datang kepada Tuhan. Amin. Itu adalah keputusan yang terpenting. Percayalah Anda, saudaraku yang kekasih. Itu adalah keputusan Anda yang tepat sebagai seorang yang berasal dari surga. Tentunya Anda dan saya percaya, Anda dan saya bukan berasal daripada dunia ini. Amin. Anda dan saya telah berasal dari surga oleh karena penebusan darah Yesus. Anda perlu percayakan hal ini. Saya dan Anda berasal dari surga.
Where do you come from? Balas saya, I come from heaven. Saya berasal daripada surga. Where do you come from, Pak Sam? You are come from heaven. Oke, where do you come from? Jangan katakan, aku dari Cimahi. Cimahi. Ya, kita berasal daripada surga. Anda perlu percaya akan hal ini. Dan saudaraku, karena Anda berasal daripada surga, biarkanlah surga yang senantiasa memperlengkapi Anda. Percaya akan hal ini. Diperlengkapinya kita dalam hidup berumah tangga, diperlengkapinya kita dalam hal bisnis, diperlengkapinya kita sebagai seorang pria, sebagai anak muda, sebagai pelajar, sebagai ibu-ibu, diperlengkapinya kita dalam semua hal. Firman Tuhan berkata, saudaraku, waktu saat Roh Kudusnya diberikan kepada kita, firman Tuhan berkata, aku akan mengajar engkau, rohku akan mengajar engkau dalam segala hal. Roh Kudusnya itu mengajar kita dalam segala hal, saudaraku yang kekasih. Jadi saya percaya ketika kali Anda datang hari Minggu beribadah bersama-sama, itu adalah keputusan yang tepat, itu adalah keputusan yang terbaik. Bukan hanya keputusan yang baik, tapi keputusan yang terbaik. Karena Anda akan memulai hari-hari berikutnya di dalam kebenaran firman. Memulainya dalam new beginning dengan nangkap kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara yang kasih, yaitu sebabnya saya dorong kita walaupun hujan, walaupun petir, ya, walaupun badai, lumpur, becek, dan yang lain-lain seperti gitu, kita tahu keputusanku terpenting adalah beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan seperti Marga Siregar yang tadi itu, asalkan jangan gerimis katanya gitu ya. Baik, saya diberkati Tuhan waktu saat kita menyembah Tuhan, Anda diberkati Tuhan tentunya. Waktu saat kita menyembah Tuhan, itu keuntungan besar bagi kita. Itu berkat yang sangat besar bagi kita. Waktu saat kita menyembah Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih, waktu saat kita menyembah Tuhan, jangan pernah berpikir seolah-olah Allah itu senang disanjung-sanjung. Artinya Allah itu kurang pujian. Dia tanpa Anda menyembah Dia, keagungannya tidak akan pernah turun. Amin. Tanpa kita memuji Dia, kemuliaannya itu enggak pernah sirna, enggak pernah mengalami penurunan. Tanpa satu orang pun di dunia ini memuji Dia, Dia adalah tetap Allah yang mulia, Dia tetap Allah yang agung. Namun kenapa kita memuji Tuhan? Karena kita percaya, saudaraku, Dia adalah Allah kita yang sangat baik, yang sangat luar biasa. Amin. Kalau Anda dapat lotre, ya, kalau Anda dapat grand prize, ya, udah pernah di sini dapat grand prize, ya. Ya, kalau dibilang lotre, dia bilang gini, dalam Yesus, dalam Nabi. Kalau misal contoh pastor bilang lotre, ya. kalau Anda bilang lotre kan bilang, wah kayak perjudian. Saya ubah, kalau Anda dapat grand prize. Kok nggak ada yang bilang amin ya? Grand prize itu kan baik ya, benar ya? Hah? Enggak grand prize. Kalau grand prize berarti luar biasa baik kan begitu kan? Saya pernah ikut undian BCA, nama saya enggak dipanggil-panggil. Iya gitu. Saya pernah ikut undian Telkomsel, nama saya enggak dipanggil-panggil gitu ya. Tapi seandainya saya dapat grand prize, kali itu BCA mengeluarkan grand prize Mercy, seri terbaru. Saya berharap itu sebelum Tuhan kasih saya R3. Gitu ya. Ternyata R3 ini dibandingkan Mercy saat itu adalah R3 ini the best. Kenapa? Kalau kali itu Tuhan kasih sama saya Mercy, Pak, saya mungkin akan gak sulit naiknya. Atau barang-barang musik kita sulit naiknya kan gitu ya. Sulit naiknya, ngangkat-ngangkat beras sulit kan gitu. Kalau R3 kan semua diangkat. Berasnya diangkat, mejanya diangkat, semuanya diangkat. Nah saudaraku bayangkan, kalau Anda dapat grand prize, bayangkan sejenak ya, Anda dapat grand prize, pasti Anda berkata, yes, 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 grand prize, yes, 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 yes. Anda upload di Facebook, Anda upload di YouTube, yes. Anda mungkin gaya Anda, yeah. Anda upload itu di Facebook karena Anda bangga banget Anda dapat grand prize. Mercy yang Anda dapatkan 3 tahun yang akan datang itu bisa ludes. Bisa berubah
grand prize yang Anda bangga banget, itu bisa berubah. Saya mau katakan, Anda di dalam Bapa kita di surga dalam Yesus sudah mendapat grand prize. Sudah, saudaraku, sudah dapat grand prize. Waktu saat Yesus diberikan bagi Anda. Jadi Yesus itu bukan karena keputusan Anda, makanya dia datang dalam diri Anda. Bukan. Bukan karena keputusan Anda, Yesus turun dari surga dan mati di kayu salib. Bukan karena keputusan Anda. Yesus datang dari surga karena dia memberi hidupnya bagi Anda dan saya. Amin. Diberikan hidupnya bagi Anda dan saya. Dia yang punya segala-galanya. Dia yang lebih berhikmat daripada Salomo. Tidak ada orang yang lebih berhikmat daripada Salomo. Firman Tuhan katakan. Tetapi Yesus jauh lebih besar daripada Salomo. Yesus yang demikian diberikan loh bagi Anda dan saya. Itu grand prize yang luar biasa. Jadi waktu saat Anda menyembah Tuhan, lihat Tuhan kau baik sekali Tuhan. Dan itu berkatnya bagi kita. Waktu saat Anda menyembah Tuhan, mata hati kita dibukakan Tuhan. Jiwa kita disegarkan oleh Tuhan. Katakan amin. Benar loh, waktu tadi kita menyembah Tuhan. Saya disegarkan oleh Tuhan. Tuhan makasih kau baik sekali. Apa yang Tuhan katakan kepada saya waktu saat duduk? Saya diingatkan kepada suatu peristiwa. Ketika kali anak saya kuliah. Benar loh, waktu tadi itu. Roh Kudus ingatkan, Tuhan kau baik sekali, Tuhan kau baik sekali. Jadi apa tadi kita tentang kebaikan Tuhan tuh ya? Saya lupa waktu. Ya, sungguh besar. Anugerahmu. Saya diingatkan peristiwa. Tuhan tuh senang loh mengingatkan kita tentang kebaikan. Itu menyegarkan. Saya diingatkan apa? Peristiwa waktu saat saya menguliahkan anak saya. Anak saya baru pertama masuk kuliah. Dan kemudian saudaraku yang kasih, waktu saat Peniel masuk kuliah, kami boleh dibilang saat itu kami gak bisa sekolahkan dia secara kekuatan kami, finansial kami. Supaya kita belajar betapa kita punya Bapak yang sangat baik bagi kita. Amin. Kami secara finansial kali itu gak punya kekuatan untuk sekolahkan anak saya. Peniel. Puji Tuhan, saya berdoa supaya dia mendapati tempat di universitas yang terbaik. Dia testing untuk UTS Teknik Surabaya. Puji Tuhan, gagal. Dia berikutnya ambil lagi untuk yang Solo, sebelumnya kedinasan. Kedinasan, langkah yang pertama kedinasan. Masih tes yang pertama gagal. Tes yang pertama Anda tahu dong ya. Tes yang pertama berarti tes kedua harusnya lebih sulit daripada tes pertama. Benar ya? Tes pertama dia gagal. Coba Anda bayangkan betapa. Anda nggak ngerti puji Tuhan. Saya kepikir kok bisa anak saya tes pertama aja gagal. Padahal kan gak jauh buah dari pohonnya. Anda yakin kan saya pintar ya? Puji Tuhan kalau Anda yakin. Karena sulit menemukan keyakinan seperti Anda. Ya istri saya bilang kan nampak dari sininya katanya gitu ya. Nah saudaraku yang kekasih perhatikan. Waktu tes yang pertama dia gagal. Tapi tes pertama dia gagal. Biasanya kalau dulu orang tua dulu dengan orang tua sekarang beda. Kurang ajar lo gitu aja kok gak bisa. Masih tes yang pertama lo permalukan nama keluarga. Misalnya contoh begitu. Dulu kejadian-kejadian sering begitu. Contoh nih, mungkin gak seperti gitu. Waktu saat anak Anda jatuh, karena dia lasak jatuh, kadang-kadang orang tua makin cubit lagi. Lasak kali lah kau katanya. Udah jatuh tapi dicubit lagi. Lasak kali lah kau. Jadi 2 kali dia menderita. 2 kali. Nah, saya teringat waktu saat anak saya gitu. Saya tanya sama kakak-kakaknya gimana dia. Udah nangis loh dia udah katanya. Akhirnya saya telepon. Nah gak apa-apa. Tuhan siapin yang terbaik bagimu. Hati ini melihat fakta itu. Tapi hati ini berpengharapan. Kalau Bapak menyediakan yang terbaik. Jadi iman itu saudaraku yang kasih. Percaya, perkatakan. Amin. Jadi saya bilang sama anak saya. Tuhan siapin yang terbaik. Amin. Kita percaya dan kemudian setelah itu tes-tes yang lain dia gagal. Puji Tuhan. Ternyata kegagalan-kegagalan itu Tuhan tutup. Supaya dia ketemu dengan pintu yang terbaik.
Amin. Dia masuk di Universitas Ciputra. Itu universitas luar biasa, bagus sekali. Dan kemudian tanpa satu rupiah pun kami bayar sampai dia tamat. Tanpa ikatan dinas. Tanpa ikatan dinas. 100% dia free. Tadi kita pikir-pikir, ini anakku nih joblok banget. Joblok ya namanya ya. Jeblok banget gitu ya. Kok tes yang pertama saja kalah gitu. Jeblok banget gitu. Setelah saya lihat hasil apanya dia, saya nggak pernah concern sama nilai anak. Benar loh saudaraku. Nilai anak saya waktu saat dia ranking berapa? 22 dari 24. Saya bilang yes. Ranking 20 dari 24. Saya bilang yes, gak apa-apa anakku. Papa sayang samamu, papa bangga samamu. Saya kan gak bilang papa bangga sama nilainya. Saya gak bilang. Cuma dia aja yang mentafsirkan. Kalau papa bangga sama saya berarti papa bangga sama nilai saya. Akhirnya saudaraku dia semangat kan. Semangat. Dia telepon nih opungnya di Medan. Pung, papa senang sekali. Aku ranking 20 dari 24. Papa senang sekali. Jadi dari dulu saya jarang fokus kepada nilai anak-anak saya. Saya lebih fokus kepada mereka karena saya tahu masa depan mereka tidak ditentukan oleh nilai mereka. Masa depan di mereka ditentukan oleh tangan Bapa yang luar biasa. Yang mempunyai rencana besar atas mereka. Amin. Rencana besar atas mereka. Dan kemudian saudaraku, waktu saat saya ngelihat saya kaget. Ternyata anak saya bukannya, apa tadi bahasa? Jeblok ya, bukan begitu ya. Saya lihat nilainya saudaraku, waktu saat di Surabaya, saya baru lihat nilai. Wow, A+, A, B paling rendah. Itu pun B sedikit banget. Yang lain A+, A. Ini anakku bukan ya. Ini yang tadi ranking 20 dari 24 enggak ya? Kaget saya. Kenapa saudara yang kasih? Tuhan kita baik. Amin. Makanya kita serahkan semua kerinduan kita kepada Tuhan. Jangan fokus kepada fakta-fakta yang kita lihat sekarang. Akhirnya kita berkeluh kesah. Oh Tuhan. Jangan fokus kepada kanan, tapi lihat. Firman Tuhan berkatakan, rancanganku adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Rancangan damai sejahtera. Saya percayakan hal itu. Semua yang Allah rancangkan bagi saudara dan saya adalah rancangan masa depan penuh pengharapan. Masa depan yang baik. Semua dalam segala hal. Coba mulai pandang gini. Untuk hidupku, untuk keluargaku, untuk anak-anakku, untuk karirku, untuk kesehatanku. Lihat, connect kita dengan rencananya Tuhan. Rencana Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nah saudaraku yang kasih, setelah dia lulus di situ, saya pergi ke Surabaya sama istri saya. Di Surabaya pun, kami melihat kemurahan-kemurahan Tuhan yang besar. Tadi kan Anda tahu, uang kami pas-pasan untuk sekolahkan dia pun kali itu memang gak cukup. Dan kemudian sampai di Surabaya, ada seorang pastor, Pastor Sam namanya. Sam, ya puji Tuhan. Pastor Sam, mirip seperti beliau, saudaraku yang kasih ya. Seperti beliau, ya size-nya mirip ya badannya. Dia baik sekali. Dan kemudian Pastor Reinhard, berapa lama di Surabaya? Ya mungkin sekitar 5 hari Pastor. Gitu ya, 5 hari Pastor. Oke Pastor kami udah booking loh hotel selama 5 hari. Wow. Jadi kami di sana, saudaraku, kami menerima kemurahan Tuhan. Kami udah booking loh Pastor, hotel 5 hari. Gitu ya. Kalau Pastor mau tambahin, beritahu ya. Mau tambah hari, beritahu. Luar biasa sekali. Nah waktu saat saya masuk ke kampus anak saya, ini yang saya ingin bagikan kepada Anda. Juga di awal ini. Tuhan bilang gini. Jadi waktu saat saya melihat anak saya masuk pertama kali ke kampus. Air mata saya mengalir dari lantai 2, saya memandang semuanya itu. Saya nangis hancur hati, saya melihat kebaikan Tuhan. Kemudian kata-kata itu saya nggak pernah lupakan. Sering sekali menjadi momen yang sangat kuat. Tuhan katakan gini, Bapak di surga bilang gini. Anakku, kalau kau peduli sama anakmu, apalagi aku jauh lebih peduli daripada kepedulianmu. Makin nangis saya, makin hancur hati saya. Bapakku lebih peduli daripada kepedulianku. Aku peduli sama anakku. Aku sangat sayang sama dia. Aku pingin yang terbaik kepadanya. Kemudian Bapak di surga bilang,
Aku lebih lagi, aku lebih sayang, aku lebih peduli. Apa yang kau pedulikan, dia lebih peduli aku. Air mata ini aja ngalir, Tuhan kau baik sekali, kau baik sekali, kau baik sekali. Dan momen itulah yang Tuhan pakai pagi hari ini neguhkan saya. Anakku, aku lebih peduli daripada apa yang kau pedulikan. Hati nerasa Bapak kau baik. Artinya saudaraku yang kasih, waktu saat Anda dan saya menyembah Tuhan, hati kita dibukakan, hati kita diberkati. Amin. Hati kita diberkati. Jadi jangan anggap penyembahan, jangan anggap doa, jangan anggap ibadah hanya sebatas tata cara. Hanya sebatas kewajiban. Doa, penyembahan, waktu saat kita mendengarkan dia itu adalah hubungan kita dengan Bapa yang sangat baik. Yang mempunyai rancangan terbesar atas kita. Yang berkuasa atas segala masa. Tidak ada satu presiden pun di dunia yang berkuasa atas segala masa. Karena presiden sekalipun nggak tahu dia apa yang akan terjadi besok untuk hidupnya, untuk negaranya, untuk bangsanya, untuk bumi ini nggak ada yang tahu. Bapak Anda dan Bapak saya, dia tahu. Itulah sebabnya waktu saat kita muji dia, itu keuntungan bagi kita. Berkat bagi kita, amin. Saya dorong Anda waktu saat Anda memuji Tuhan, waktu saat Anda berdoa, nikmati Bapa yang sangat baik. Jadi waktu saat kita memuji Tuhan, itu pengharapan muncul loh dalam diri kita. Pengharapan muncul. Bisa jadi waktu itu kita datang, kita sedang gelisah, kita sedang kecewa, kita sedang galau, ya, kita merasa receh. Ngerti ya? Merasa receh. Dari tadi saya mau ngomong itu loh, saudaraku. Receh itu ya, gara-gara si Diana ini. Gitu. Kita merasa receh gitu ya. Waktu saat kita menyembah Tuhan, itu kita diberkati. Akan kasih Tuhan yang luar menyegarkan kita, meneguhkan kita. Sehingga kita jadi berpengharapan. Berpengharapan itu perhatikan akan hal ini. Berpengharapan itu bukan berarti apa yang kita inginkan sudah berubah. Mungkin kita berpengharapan sesuatu untuk suami. Berpengharapan sesuatu untuk istrimu. Berpengharapan sesuatu untuk anak-anakmu. Berpengharapan sesuatu atas kesehatanmu. Berpengharapan sesuatu atas pekerjaanmu, bisnis. Bukan berarti saat kita muncul pengharapan itu semuanya ini di depan kita udah berubah. Tapi pengharapan kita dalam Tuhan, hati kita berubah. Dan kita percaya di luar itu akan menyusul. Amin. Amin. Di luar itu menyusul. Jadi jangan kita berpikir di luar dulu baru berubah. Orang lain dulu baru berubah, baru kita menang. Orang lain dulu baik sama kita, orang lain dulu tidak menyakiti kita, baru hati kita sembuh. Bukan. Tuhan pertama bekerja di tengah-tengah kita. Kalau kita sedang terluka kepada orang lain, kalau orang lain kita sedang kecewa kepada orang lain, hati kita ini dulu yang diberikan Tuhan damai sejahtera. Amin. Artinya orang itu berubah atau orang itu belum berubah. Ngaruh nggak ke dalam diri kita? Nggak lagi. Karena hati kita udah dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin. Tapi kalau kita berpikir, nanti tunggu dia berubah, dulu baru hatiku damai sejahtera. Saudaraku saya mau beritahu, bisa jadi orang itu berubah, tapi hatimu tetap kecewa. Dia udah minta ampun sama Anda, seperti cerita tadi malam, ada cerita suami tadi malam. Ya. Ampun. 4 jam dia diadili sama istrinya. Gara-gara ponbuk. Ya ponbuknya siapa namanya? Hah? Aulia. Gara-gara yang namanya Aulia, saudaraku yang kasih. Pak Sem. Ya. Oh diadili sama Bu Sem selama 4 jam. Lebih kurang saudaraku. Siapa itu Aulia? Kenapa dia bisa nomor 1 di ponbukmu? Ya jelas dong, hurufnya pertama A. Ya jadi Aulia pertama. Kemudian yang satu dia minta ampun saudaraku. Maaflah maaf. Misalnya contoh maaflah maaf. Tapi hati ini belum puas. Mencurahkan semua emosinya. Kan kita kalau Anda emosi, kalau Anda sedang marah sama istri Anda atau suami Anda.
Bisa jadi dia udah berubah. Maaf ya Pak, tapi ini belum puas. Biar ku jelaskan lagi samamu. Pelanggaranmu biar ku jelaskan lagi. Ya, padahal dia udah berubah. Udah minta-minta maaf dia. Maaf lah Pak. Kita belum puas. Amin. Nah saudaraku yang kekasih perhatikan. Jadi yang pertama Tuhan ubahkan. Tuhan limpahkan damai sejahtera kepada kita. Mau di luar udah berubah. Mau dia belum berubah, damai sejahtera Tuhan tinggal dalam diri kita, nggak pernah berhenti. Jadi itu yang kita minta pertama. Jangan katakan Tuhan ubahkan suamiku Tuhan. Ubahkan istriku Tuhan, ubahkan dia. Tuhan bilang oke, aku pertama berikan damai sejahtera kepadamu. Amin. Sehingga kalau dia belum berubah saat ini, tapi damai sejahtera sudah membuat engkau lebih dari pemenang. Amin ya. Damai sejahtera itu tinggal. Nanti kalau dia udah berubah, hatimu pun tetap damai sejahtera. Amin. Saya perhatikan seperti itu. Ada orang yang berharap orang lain untuk berubah. Tapi ketika kali orang lain berubah, dia yang belum berubah masih tetap gelisah dia. Jadi saudaraku yang kasih, terima. Makanya Tuhan bilang gini, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang dunia tidak bisa beri. Amin. Jadi saya dorong Anda, saudaraku, waktu saat Anda beribadah bersama-sama, kita tinggikan Bapa kita yang sangat luar biasa. Yang hebat, yang luar biasa. Amin. Saudara yang kasih, mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Kolose pasal yang pertama. Saudara yang kasih, saya percaya kita diberkati Tuhan. Tentang akan dari Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-21 atau 20, 21, dan 22. Saya ingin share ini kembali kepada Anda, kitab Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-20, 21, dan 22. Oke? Oke. Ngomong-ngomong Taufik sama si ini mana ya? Taufik sama si Joshua. Apa ngajar sekolah minggu? Sekolah minggu ya? Loh, kok bisa ngajar? Oke, kitab Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-20, berkata begini. Saudaraku yang kasih firman Tuhan berkata begini. Oke, saudara tangkap akan hal ini. Firman Tuhan berkata, dan oleh dialah. Pertama firman Tuhan berkata, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh apa? Oleh darah salib Kristus. Jadi perdamaian yang diadakan itu adalah perdamaian oleh salib Kristus. Nah kalau Anda ingat perdamaian, berarti ada pihak yang berseteru. Benar ya? Ada pihak yang berseberangan. Kalau Anda ingat tentang perdamaian, maka Anda akan juga dengar kalau perdamaian itu namanya seperti begini. Kalau ada pihak yang kuat dengan pihak yang lemah berdamai, kira-kira perdamaian itu gratis nggak? Misalnya contoh lagi perang nih, lagi perang. Damailah negara A dengan negara B. Kira-kira perdamaian itu gratis nggak? Pasti negara yang kuat akan ngomong begini. Kalau lu mau damai, serahkan dulu ini, baru kita damai. Kan begitu ya? Pakai persyarat. Serahkan dulu yang ini, baru kita damai. Kalau enggak, kami akan hancurkan terus. Kalau enggak, kami akan perangi terus. Nah, seperti itu. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tapi saudaraku yang kekasih, bagaimana cara Tuhan memperdamaikan dengan kita? Kita dengan Allah, kalau Anda lihat pihak mana yang kuat? Pihak Allah. Pihak mana yang lebih besar? Pihak Allah. Gitu ya saudara yang kasih. Tapi firman Tuhan katakan, untuk membuat Anda dan saya berdamai, dia yang menyerahkan kepada kita korban. Bukan Anda dan saya yang menyerahkan kepada korban supaya Allah berdamai dengan kita. Tetapi Allah lah yang mempersembahkan korban kepada kita. Padahal dia pihak yang sangat kuat. Pihak yang sangat hebat. Anda dan saya bukan pihak yang hebat. Anda dan saya nggak ada apa-apanya. Tapi firman Tuhan katakan, untuk memperdamaikan Allah dengan Anda, dia harus memberikan kepada Anda korban yang sangat besar. Amin. Dan itu sudah terjadi, saudaraku. Ini perdamaian yang luar biasa sekali. Ini perdamaian yang gak pernah dunia lakukan.
Misalnya contoh Amerika, misalnya contoh, saya sebut nama lah. Amerika dengan negara yang tertinggal sekali lah. Negara yang tertinggal, perang. Ya. Kemudian perang, negara yang tertinggal bilang gini, damailah kita, kata negara yang tertinggal ini kepada Amerika. Kira-kira Amerika bilang apa? Oke, kalau kita damai, berikan setengah wilayahmu supaya kita damai. Karena negara yang tertinggal itu negara yang kecil, lemah. Amerika kuat, misalnya contoh begitu. Nah, ini sekarang kebalikannya. Waktu saat Allah ingin mendamaikan Anda dan saya, justru dari pihak Allah lah yang memberikan kepada Anda korban yang jauh lebih besar daripada harga apapun. Amin. Diberikan kepada Anda dan saya. Dilimpahkan kepada Anda dan saya supaya kita bisa berdamai dengan Allah. Allah lakukan ini kepada kita. Amin. Anda dan saya sudah diperdamaikan belum? Sudah. Anda perlu tahu akan hal ini. Kalau Anda dan saya sudah diperdamaikan. Dan cara Allah memperdamaikan, sekali lagi saya ingin ulang-ulang akan hal ini. Dengan cara memberikan yang terbaik dalam dirinya. Yaitu Yesus menjadi korban. Makanya firman Tuhan berkata, oleh apa kita diperdamaikan? Oleh darah salib Kristus. Kita diperdamaikannya. Padahal dia pihak yang besar, pihak yang beruntung, pihak yang hebat gitu ya. Namun untuk Anda dan saya yang lemah, nggak ada apa-apa. Justru dia korbankan darah salib Yesus. Supaya Anda dan saya bisa dalam posisi yang diperdamaikan dengan dia. Itulah cara Allah memperdamaikan kita. Amin. Ya saudaraku yang kasih, pegang akan hal ini, percaya akan hal ini. Kalau Anda dan saya sudah dalam posisi yang diperdamaikan. Lawan daripada perdamaian itu adalah seteru. Seteru itu bahasa sehari-hari apa? Musuh. Anda dan saya bukan musuhnya Tuhan lagi. Anda dan saya sudah bersama-sama dengan Kristus. Sudah diperdamaikan dengan Kristus. Artinya Anda dan saya sudah dipersekutukan dengan Allah sekarang. Masa nikmatin akan hal ini. Nikmati anugerah yang luar biasa ini karena Allah telah mempersekutukan kita dengan Kristus. Kita bersama-sama dengan Kristus. Amin. Jika Allah di pihak kita, kata-kata berikutnya apa? Siapakah yang akan menjadi lawan kita? Allah ada di pihak kita. Kita bersama-sama dengan Kristus. Perhatikan kata-kata yang berikutnya. Perhatikan saudaraku, kata-kata yang berikutnya firman Tuhan katakan begini. Oke, ayat 21, 22 katakan begini. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Coba Anda perhatikan di ayat ini. Apa yang Anda percaya itu manifestasinya kepada perbuatan. Benar ya? Dikatakan begini. Memusuhinya dalam hati dan pikiran. Seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat. Jadi apa yang Anda percayai, apa yang Anda percayai terhadap satu masalah, terhadap satu keadaan, apa yang Anda percayai itu akan menghasilkan perbuatan berdasarkan apa yang Anda percaya itu. Kalau Anda percaya, hidupku ini enggak berarti, maka perbuatan Anda juga akan mengikuti sehingga hal-hal yang tidak berarti terjadi atau Anda lakukan. Saya pernah cerita itu waktu di kelas pembinaan pelayan. Saya dengar ada seorang wanita yang menjadi prostitusi, menjadi wanita tunasusila. Itu ketika kali dia berusia 14 tahun. Dia ini cerita kesaksiannya, 14 tahun. Kenapa dia menjadi asusila, menjadi tunasusila? Dia cerita, kalau dia lihat papa mamanya hancur dan kemudian saudaraku papanya dia lihat, dia dengar jahat. Kemudian dia begitu juga melihat mamanya maunya sendiri, yang lain-lain pokoknya. Itu mulai membuat dia hancur hati, membuat dia ngerasa nggak ada artinya apa-apa. Dan kemudian dia mencari, siapa sih orang yang benar-benar mengasihi saya? Papaku nggak ngasih keku. Mamaku juga nggak ngasihku. Orang-orang sekitarku juga nggak ngasihku. Tapi kan kasih itu suatu kebutuhan.
Akhirnya dia percaya, nggak ada orang yang mengasihi aku. Aku ini orang yang nggak ada artinya apa-apa. Ini setelah dia bertobat nih ceritanya nih. Itu awalnya dia jatuh ke dalam lembah hitam itu. Awalnya dimulai daripada dia mempercayai kalau dia nggak berharga. Karena keadaan-keadaan situ, dia mulai tinggal dalam hatinya, aku nggak berharga, aku nggak ada artinya apa-apa. Sejak itu dia jatuh kepada dunia malam. Sejak itu dia jatuh kepada prostitusi itu. Sampai sekian lama dia terikat. Sampai satu saat dia mendengar satu berita. Kalau dia itu tidak seperti yang dia pikirkan. Pertama dia percaya, dia dengar kabar baik. Kalau Yesus mengasihi dia. Dan kalau dia adalah orang yang sangat dikasihi. Itu tinggal dalam dirinya. Makasih Tuhan, ternyata apa yang aku pikirkan selama ini tidak demikian. Ingat ya, waktu saat dia berpikir kalau dia tidak dikasihi, maka perbuatan-perbuatannya seperti itu. Dia hidup dalam kegelapan. Dia seperti membuat dirinya nggak berarti. Kenapa? Karena yang dia percaya dia nggak berarti. Namun sekarang setelah dia percaya kepada Yesus, dia tahu dia berharga. Dia tahu dia sangat dikasihi. Hidupnya berubah. Amin. Jadi saudaraku yang kasih, apa yang kau percaya itu hati-hati. Kalau kau mempercayai kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan. Tapi kalau kau mempercayai kepalsuan, ajaran turun-temurun, apa yang disampaikan oleh media, apa yang disampaikan oleh orang lain yang bukan berasal daripada kebenaran, namun kau percaya akan hal itu, saudara yang kasih, maka kita akan terjerumus. Orang itu akan terjerumus. Karena orang akan bertindak seperti apa yang dia percayai. Kalau Anda percaya kepada kebenaran, Anda adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Anda adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Anda percaya akan hal itu. Maka berikutnya tindakan-tindakan yang keluar pun dari dalam diri Anda, itu akan mencerminkan, akan merupakan buah daripada apa yang Anda percayain. Amin. Itulah sebabnya perhatikan apa yang Anda percayain. Amin. Berapa banyak dari antara Anda, nggak usah tunjuk tangan ya, berapa banyak daripada Anda percaya kalau Tuhan menyediakan hari-hari terbaikmu. Amin. Percaya kan, Tuhan makasih buat hari yang luar biasa baik ini. Pagi-pagi begitu saudaraku. Jangan pagi-pagi putar lagu dangdut. Sepiring berdua lagi, oh oh, merananya diriku, oh oh. Jangan saudaraku. Pagi-pagi percaya Tuhan ini adalah hari yang luar biasa baik. Biarkan itu menjadi imanmu karena memang firman Tuhan katakan demikian. Perhatikan, iman itu selalu punya dasar. Iman itu bukan kata motivasi. Coba tanya motivator. Motivator bilang, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Kalau kita tanya, kenapa kok bisa? Ya pokoknya aku bisa. Makanya motivator kan istilahnya itu membangkitkan semangat orang. Kalau malam pun pertemuannya bilangnya apa? Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semuanya pagi. Memberikan semangat. Tapi kalau motivator ditanya, kenapa kau bilang kau bisa? Ya pokoknya bisa. Itu enggak punya dasar. Itulah perkataan motivator. Firman Tuhan, Pastor Reinhard bukan seorang motivator. Tapi pemberita kebenaran. Kalau Anda katakan, Tuhan makasih. Hari ini adalah hari yang baru. Hari yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Aku disertai oleh kemurahan segala yang baik. Mazmur 23 ayat 6. Kebaikan-kebaikan dan kemurahan-kemurahan Tuhan senantiasa mengikuti aku seumur hidupku. Haleluya. Perhatikan kasih. Waktu saat Anda percaya demikian. Itu akan mengalir keluar. Sehingga hari-hari itu menjadi hari-harinya. Kisahnya, ku berbahagia. Pak Junta lagi sambil kerja. Ku berbahagia. Lagunya jangan lagu yang lain-lain. Yakin teguh, tok 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 tok. Yesus abadi. Kepunyaanku. Pak Manjunta ambil bor. Aku warisnya. Ku ditebus.
di sini pada nggak tahu semua nyanyi orang karismatik semua di sini. Ciptaan baru, Roh Kudus. Senang, saudara, senang. Kenapa kok sukacita? Karena hari ini hari yang diberkati. Enggak kau lihat masalahmu senumpuk utangmu lagi. Kau bilang berbahagia. Bapakku selesaikan, hari ini adalah hari yang luar biasa baik. Amin. Itu iman kita dalam Kristus. Mulai perkatakan kebenaran itu. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, itu yang kita perlu tahu sekali. Kita orang diperdamaikan. Amin. Dan firman Tuhan katakan begini. Jadi apa yang kita lakukan di luar, itu tergantung kepada apa yang Anda percayai. Kalau Anda nangis di jalan, seperti pastor Anda dulu, ya, nangis di jalan saya, padahal saya sedang nerima berkat. Nangis saya. Kapan itu terjadi? Waktu saat saya ojek dulu. Ada orang stop begini. Saya bukan kali itu bukan ojek online, gak ada ojek online kali itu. Peniel belum lahir. Kemudian ada tengah hujan, saya mau beli obat istri saya karena dia baru dikurep. Kemudian saya mau beli obat. Uang di kantong saya itu 12.000. 17.000. Di sini bilang, malang banget sih pastor nih ya. Ya, aku lihat wajah-wajah Anda nggak berkata begitu sih. 17.000 saudaraku, 17.000 saudaraku. Kemudian saudaraku ini mau beli obat di sana. Hujan deras. Memang di kantong saya itu tinggal itu 17.000 beli obat. Dan kemudian waktu saat keluar dari rumah hujan, jadi saya pakai mantel ya. Sayang di sini tadi katanya pria-pria tadi malam ya, pria-pria katanya mau pakai jas. Kemudian Pak Sam bilang, jas hujan. Keren juga ya, kepikir juga saya itu ya. Suatu saat di sini pria-pria pakai jas hujan. Iya, pakai jas hujan. Nah, saudaraku saya lagi pakai jas hujan, keluar dari rumah pakai jas hujan. Saya diberkati Tuhan. Ada orang yang stop motor saya bukan tukang ojek loh. Saya pakai mantel, yang lain-lain mau beli obat. Bang, antar saya bang, ke Orchid bang. Saya masih ingat rutenya itu Pak. Padahal berapa tahun yang lalu, udah lama, Pelina belum lahir. Bang, ke Orchid bang, ketika. Saya naikinlah dia. Sementara saya terima berkat, saya nangis. Nangis kenapa? Tragis sekali hidupku Tuhan. Ada pula orang yang stop aku di tengah jalan. Tuhan, tragis sekali hidupku. Aduh Tuhan, ijazahku Tuhan gak ada artinya apa-apa. Aku salah satu lulusan yang lumayan baik. Lumayan baik, bukan yang terbaik. Aku lulusan yang lumayan baik. Aduh Tuhan, tragis sekali Tuhan sambil naik ojek nih. Padahal nerima berkat, nangis diri sendiri. Sampai di Orchid, saudara yang kasih. Saya turunin dia kasih uang sama saya. Ya, saya masih nangis, cuma nangisnya nggak nampak karena hujan kan gitu kan. Ya puji Tuhan juga. Kemudian waktu saat saya mau berbalik, bang katanya, ada lagi naik. Bang, antar ke Nagoya bang, katanya gitu kan. Saya angkut, saya lupa tata tertib proyekan. Saya lupa, rupanya itu pangkalan ojek. Jadi saya bawa penumpang itu, saya naik aja terus, woi, katanya begitu. Saya lupa tata aturan proyekan, benar loh. Saya lupa, nggak tahu, bukan lupa, saya nggak tahu. Mereka teriak, woi gitu ya. Ada apa itu dek? Saya bilang kan, nggak tahu bang, jalan aja katanya. Nah kemudian dia bilang antar ke Nagoya bang. Saya turunkan dia di Nagoya, saudaraku yang kasih. Ada lagi yang naik. Saya baru turunkan ada lagi yang naik. Saya ingat yang terakhir ini. Karena dia seorang pelajar. Saya ingat. Dia bilang gini, bang, bisa nggak ke Bengkong 20.000? Saat itu 20.000 tuh besar loh. Besar loh. Bisa nggak ke Bengkong 20.000? Kira-kira Anda bilang apa? Oh jangan dek, gitu. Naik dek, silakan. Saya ke Bengkong. Tahu nggak Anda? Tujuan apotik saya di mana? Bengkong. Tuhan bawa gitu. Tapi untuk berkat Tuhan itu pun, ini masih nangis. Kasihan kali saya Tuhan. Kok tega kau Tuhan, aku jadi ngocek begini. Oh Tuhan tega kali. Kenapa saya menangis gitu?
Karena saya sedang berpikir bahwa saya nggak berarti. Saya nggak berguna. Melihat fakta-fakta itu. Saya lihat lagi teman-teman saya yang lain. Mereka udah punya proyek, punya perumahan, developer, yang lain-lain. Saya lihat diri saya, ojek, lama. Lihat lagi yang lain, lihat lagi diri saya makin hancur. Lihat lagi orang lain, lihat diri saya makin hancur, makin rusak. Waktu saat saya merasa saya nggak berharga, tetesan air mata yatim piatu itu turun. Tetes air mata tak terasa sudah membasahi pipi. Itu lagu siapa ya? Lagu siapa? Hah? Enggak, itu ada lagunya itu. Tetes air mata tak terasa sudah. Itu segitu. Pambres atau siapa lah ya, seperti itu, ada lagunya seperti gitu ya. Jadi kenapa hal-hal negatif seperti ini muncul? Dimulai daripada saya mempercayai sesuatu yang salah. Kenapa saya mempercayai sesuatu yang salah? Saya dengar berita-berita yang salah. Amin. Berita dari orang lain, berita daripada apa yang orang sampaikan, fakta-fakta yang saya lihat, saya menganggap bahwa fakta-fakta itu menjadi berita dan itulah saya, aku nggak ada artinya apa-apa. Dari pikiran negatif demikian, muncullah tangisan demi tangisan, kepedihan demi kepedihan. Jadi perhatikan, apa yang kau percaya itu sangat mempengaruhi apa yang kau perbuat. Makanya percayai kebenaran. Berikan telinga dan hati kita, dengerin kebenaran. Sehingga dalam peristiwa apapun, dalam kondisi apapun yang sedang kita alami, kita berkemenangan karena kebenaran itu. Firman Tuhan katakan, kamu akan ketahui kebenaran. Kebenaran itu akan. Makanya berikan hati terus telinga, dengerin kebenaran. Jangan dari dunia kita dengar. Oh, masa depanmu. Sekarang aja kamu udah begini, apalagi di depanmu seperti apa? Kan gitu. Sekarang aja hidupmu begini. Saya ingat tuh, pernah dia ngomong sama anaknya, "Nak, sekarang aja kamu udah gak jelas. Masa depanmu gimana lagi akan lebih gak jelas." Jangan. Walaupun kita melihat sesuatu yang gak jelas, kita mulai katakan apa yang kita percaya. Masa depanku masa depan yang luar biasa dalam Tuhan. Kalau Anda sedang sakit, dengerin kebenaran. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Aku adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yesusku mati di kayu salib. Mengambil semua sakit penyakitku. Dengerin kebenaran. Kebenaran yang Anda dengarkan itu seperti ledakan. Buang! Itu akan mengubahkan kita. Itulah namanya pertobatan. Metanoia. Itu namanya pertobatan. Itu seperti ledakan. Apa yang kita percaya yang lama itu Tuhan singkirkan sehingga kita mempercayai kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kita. Amin. Amin. Firman Tuhan katakan begini. Loh kok mati ya? Oke, berikutnya ayat 22. Ayat 22 katakan begini. Amin. Anda dan saya sudah diperdamaikan. Amin. Berikutnya firman Tuhan berkata, sekarang diperdamaikannya. Siapa yang memperdamaikan Anda dengan Allah? Yesus. Makanya kata-katanya diperdamaikan. Bukan Anda yang berhasil membayar harga perdamaian. Bukan Anda yang berhasil membuat perdamaian. Tapi firman Tuhan berkata, Anda dan saya diperdamaikan. Amin. Sehingga waktu saat kita merenungkan akan hal kita hanya memuji Tuhan. Tuhan kau sangat baik ya Tuhan, kau sangat baik. Saya dorong Anda, jangan pernah selalu renungkan kekurangan Anda. Jangan pernah selalu renungkan kelemahan Anda. Kalau Anda merenungkan itu, biarkan itu seberapa detik. Oke. Renungkanlah apa yang Yesus sediakan bagi Anda dan saya. Renungkan apa yang Yesus sediakan bagi Anda dan saya. Amin. Saya senang tuh, saya hafal ayat nih. Misalnya contoh, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Kata-kata berikutnya apa? Takkan kekurangan aku. Aku berhenti sampai di situ. Takkan kekurangan aku, yes. Haleluya. Ini kebenaran firman Tuhan ini menukar
Percayanya kita yang berasal daripada yang lain. Ya aku kurang ini, aku kurang ini, aku kurang ini, aku kurang ini. Kalau Anda melihat kekurangan Anda, kelemahan Anda menjadi orang yang berkeluh kesah. Benar gak? Kalau Anda selalu melihat kekurangan Anda, pasti yang terjadi berkeluh kesah. Kalau Anda berkeluh kesah, hari-hari itu menjadi lebih berat. Lebih berat daripada hari-hari yang lain. Amen. Lebih berat. Kalau Anda berkeluh kesah, yang cantik pun jadi jelek, Anda lihat. Baru-baru ini saya dapat berkat daripada kesaksian orang lain. Dia punya mobil. Setelah punya mobil, jadi berkeluh kesah. Sebelum punya mobil, penuh dengan ucapan syukur. Ayo. Berapa banyak yang pingin tetap punya mobil? Oh, nggak ada hubungannya dengan itu. Anda tetap aja pingin punya mobil. Yang saya cerita, nah, kemudian dia bilang gini. Waktu saat dia belum punya mobil, dia bersyukur. Tapi setelah punya mobil, dia berkeluh kesah. Apa yang dia keluh kesahkan? Kecil kali jalan ini. Padahal jalan itu nggak pernah berubah. Waktu saat dia naik motor, juga jalannya sama. Karena pulangnya ke rumah. Jadi setiap kali lewat jalan itu, berlubang-lubang jalan ini. Iya, kayak mana lah pemerintahan ini? Tak becus pemerintahan ini katanya gitu. Padahal waktu saat dia punya motor itu juga hanya jalannya yang dilaluinya. Setelah punya mobil dia berkeluh kesah. Gimana pemerintah ini? Berkeluh kesah. Ngantar keluarganya pun berkeluh kesah. Jalan ini sempit kali. Parkirnya gimana ini? Katanya, ini nggak becus nih parkirnya. Ini lewat ini. Oh, semuanya dikomplain. Waktu saat dia komplain, salah mundur dia ditabraknya mobil orang lain. Bu ibu itu keluar dari mobilnya, Pak ganti Pak. Bawa ke bengkel. Garut-garut kepala dia. Karena ruginya berkali-kali. Dimulai daripada apa? Sungut-sungut. Keluh kesah. Amin. Jadi jangan fokus kepada kelemahan. Jangan fokus kepada kegagalanmu sekalipun. Amin. Allahmu, perhatikan kali ini. Bapamu di surga sekalipun. Yang maha kudus, yang maha luar biasa. Gak pernah fokus kepada kelemahanmu. Gak pernah fokus kepada kekuranganmu. Kenapa? Dia fokus. Aku selesaikan kelemahanmu. Aku selesaikan kegagalanmu. Amin. Contoh, waktu saat anak yang hilang datang kepada bapaknya. Anak yang hilang bapak ini berkata, aku sudah berdosa kepada surga dan kepada bapak. Udahlah bapak, aku gak usah lagi disebut anakmu. Jadikan aku kau menjadi salah satu pembantumu saja. Kata anaknya. Bapak itu bilang apa? Cepat berikan dia pakaian yang terbaik. Digubris bapak itu enggak kelemahan anak ini. Dibahas bapak itu enggak kekurangan anak ini. Dibahas enggak dibahas. Amin. Bapakmu di surga pun tidak membahas kekurangan kelemahanmu. Amin. Gak membahas. Yang Bapak sedang ceritakan. Apa? Anakku, aku lebih hebat kok daripada kelemahanmu. Aku lebih hebat daripada kekuranganmu. Ada satu lagu Pentakosta kami dulu. Saya kan dulu orang Pentakosta. Amin. Sekarang saya orang surga. Pernah suatu saat orang tanya, pastor, aliran gereja pastor apa? Saya tanya sama dia begini, yang kau tahu aliran apa? Saya tahu banyak aliran. Yang kau tahu aliran apa? Ada Pantekosta pastor, ada karismatik, ada ini, dia sebut. Pastor aliran apa? Aku aliran Kristus. Oh di mana itu katanya? Tadi saya cerita tentang waktu saat di Pentakosta kan, ada satu lagu gini. Bagus sekali. Kalau nyanyi itu luar biasa. Yesus lebih besar dari kelemahanku. Yesus lebih besar dari kegagalanku. Yesus lebih besar dari kesalahanku. Maha besar
Dialah Allahku. Amin. Itu lagunya bagus. Dia lebih besar daripada kegagalan kita, kelemahan. Makanya jangan mau fokus kepada hal itu. Fokus kepada Kristus yang lebih besar daripada. Anda pernah gagal, jangan mau fokus. Fokus kepada Dia yang jauh lebih besar daripada itu semua. Amin. Baik, pastor akan mulai khotbah saya hari ini. Tadi belum mulai. Nah, firman Tuhan kata, sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Perhatikan akan hal ini. Untuk menempatkan kamu kudus, tak bercelah, tak bercacat di hadapannya. Jadi saudara perhatikan, kematian Yesus itu menempatkan Anda pada posisi, memberikan kepada Anda posisi kudus, tak bercelah, tak bercacat di hadapannya. Amin. Kematiannya itu. Jadi posisi Anda dan saya, saudaraku, dengarkan akan hal ini. Posisi Anda dan saya sekarang yang percaya kepada Yesus, yang sudah menerima Yesus, posisi Anda sekarang, firman Tuhan berkata, sudah ditempatkannya kudus, tak bercelah, tak bercacat di hadapannya. Itulah posisi Anda dan saya sekarang. Itulah tempat, itulah posisi yang ditempatkan Anda pada posisi seperti itu sekarang Anda di hadapan Allah. Amin. Di hadapan Allah, Pak Kris, Pak Sem, siapapun Anda di sini, ditempatkan di hadapan Allah oleh karena korban Kristus. Anakku, engkau sudah kutempatkan pada posisi kudus, tak bercelah, tak bercacat di hadapanku. Oleh siapa? Jangan lupa. Oleh tubuh jasmani Kristus, oleh kematiannya. Ya saudaraku, sayang banget kalau orang udah percaya pada Yesus, gak percaya kepada kebenaran ini. Waktu saat Anda percaya kepada kebenaran ini, kalau Anda sekarang, baik kata-kata ini, kata-kata sekarang itu present tense. Kata sekarang. Artinya saudaraku, kata sekarang, kalau Anda melihat diri Anda sekarang, firman Tuhan katakan, sekarang present tense. Saat ini engkau telah berada pada posisi kudus. Tak bercelah, tak bercacat. Besok pagi, saat kapanpun Anda berada, itu tetap present tense. Waktu saat Anda hadir dalam situasi apapun, besok pun ketika kali Anda menikmati hari Anda, itu sedang present tense. Pada saat itu, 7 tahun yang akan datang, waktu saat 7 tahun yang akan datang, saat itu Anda berada pada present tense. Yang berarti sekarang, kata-kata sekarang itu artinya anytime di mana saat itu Anda berada. Anda sudah ditempatkan loh, kudus, tak bercelah, tak bercacat. Dan saya mau katakan, waktu saat Anda dalam posisi apapun, dalam kondisi baik, Anda sudah ditempatkan kudus, tak bercelah, tak bercacat. Dan saya mau katakan sebaliknya, saat Anda menemukan diri Anda pun sedang lemah, sedang jatuh dalam dosa, perhatikan akan hal ini. Sebenarnya pada saat itu juga Anda dalam posisi yang sedang tidak berubah, Anda tetaplah orang kudus, tak bercelah, tak bercacat di hadapannya. Amin. Amin. Anda perlu tangkap akan hal ini. Kemudian Anda berkata gini, Pastor, kalau gitu kita jadi orang yang diperhamba sama dosa dong. Kalau gitu kita jadi orang yang nanti berbuat dosa dong. Saudaraku, perhatikan akan hal ini. Justru waktu saat Anda tahu bahwa posisi Anda ini gak pernah berubah. Baik ketika kali Anda sedang lemah sekalipun. Baik ketika kali Anda sedang jatuh dalam dosa sekalipun.
posisi Anda ini tidak pernah berubah. Justru waktu saat Anda percaya kepada itu, dosa, kuasa ikatan dosa lepas. Amin. Jadi bagaimana orang lepas daripada kuasa dosa? Bagaimana orang lepas daripada ikatan? Ya. Ini bukan orang yang nggak percaya. Ini kita bicara tentang orang percaya. Ada nggak orang percaya terikat? Ada. Jangankan orang percaya, yang orang bilang pun hamba Tuhan, yang lain. Ada banyak yang terikat. Tapi saudaraku, bagaimana kita keluar daripada keterikatan kita, emosional kita yang meledak-ledak, piring sana terbang. Wah, kemudian waktu saat televisi mau mahal, mau terbang, dia tahu, ini mahal, nggak jadi terbang, katanya gitu. Saya pernah punya saudara seperti gitu. Waktu saat itu dia cerita, aku udah marah, aku meledak kali. Semuanya udah berantakan, piring terbang. Tapi aneh loh, waktu saat aku pegang televisi, mau aku banting televisi, katanya kan, tahu itu harganya mahal. Gitu. Jadi nggak jadi pecah televisi itu. Yang lainnya pada terbang. Nah saudaraku, emosional yang meledak-ledak, hati yang kecewa, hati yang pahit, itu kan ikatan. Itu kan belenggu. Orang terbiasa dengan alkohol, terikat dengan alkohol, terikat dengan segala sesuatu kuasa dosa. Dari mana orang punya kuasa untuk berubah? Orang punya kuasa untuk berubah bukan saat dia menyadari kalau dia adalah orang yang berdosa. Padahal dia orang percaya loh. Orang menang daripada ikatan akan hal itu, lepas daripada semua belenggu si jahat itu, saat dia percaya, dia yang sudah menerima Yesus, kalau dia orang percaya, pada saat dia percaya, Tuhan terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah menempatkan aku dengan korbanmu sebagai orang yang kudus. Orang yang tak bercacat, orang yang tak bercelah. Saat Anda percaya akan hal itu, saat Anda punya iman akan korban Yesus, menempatkan Anda kudus dan tak bercelah, tak bercacat, itulah kuasa dosa yang mencoba mengambil bagian dalam diri Anda runtuh. Kuasa dosa yang mencoba mengikat Anda dilepaskan. Amin. Saat kapan kelepasan, saat kapan perubahan itu terjadi, saat kapan kuasa dosa itu lepas daripada pikiran, daripada perbuatan yang mengikat kita, saat kapan itu lepas, saat Anda dan saya percaya, makasih Tuhan buat darahmu yang sudah menempatkan aku kudus, tak bercelah, tak bercacat di hadapanmu. Amin. Ini kan kebalikan dengan apa yang dunia ajarkan. Dunia ajarkan, ya ketahuilah dirimu, kau itu orang berdosa. Jadi waktu saat kamu jatuh dalam dosa, kamu itu orang berdosa. Oh Tuhan, aku orang berdosa, Tuhan, aku orang berdosa, Tuhan, aku orang berdosa. Iblis bilang apa? Hei, kau ingat gak? Kitab Wahyu berkata, biarlah yang kudus semakin kudus dan yang najis semakin najis. Kau ingat gak itu? Ya aku ingat. Kalau gitu jangan tanggung-tanggunglah. Akhirnya terus berbuat dosa. Kenapa? Karena dia lupa. Karena dia meniadakan apa yang Yesus sudah berikan baginya. Jangan pernah meniadakan apa yang Yesus sudah berikan bagi Anda. Pastor Paris katakan jangan pernah menyangkal dirimu. Amin. Jangan pernah menyangkal dirimu. Kalau dirimu sekarang berada pada posisi ini loh. Dirimu sekarang oleh karena kasih karunia Tuhan sudah berada pada posisi ini. Bukan karena apa yang kau usahakan. Tapi karena korban yang sangat mahal yang Yesus sudah berikan. Hargai korban Yesus itu. Hargai. Makasih Tuhan, korbanmu sudah menjadikan aku kudus, tak bercelah, tak bercacat. Waktu saat Anda berdiri teguh di situ, kemenangan, karakter berubah itu. Amin. Indah sekali istri-istri kalau begitu Pak Sam. Indah kali suami-suami kalau begitu Bu Sam. Ya. Indah kali anak-anak muda begitu. Wah, luar biasa. Indah kali karyawan-karyawan kalau begitu. Karyawan nggak gini-gini lagi. Karyawan dapat, aku orang kudus, aku orang diberkati. Yang berkati aku bukan tokeku. Nah kalau Anda berpikir toke Anda yang memberkati Anda bergantung kepada toke Anda.
Tapi kalau Anda percaya, Bapakku yang memberkati aku, tokeku salah satu salurannya. Itu dong. Jangan tokeku sumberku. Jangan. Tokeku salah satu saluranku. Yang punya toke katakan amin. Oh enggak ada ya, puji Tuhan. Ya, jangan saudaraku. Aku orang diberkati Tuhan. Ya, saya sedikit cerita. Di kampung kami ada istilah begini. Dia kan pemelihara babi. Jadi dia bilang sama anak-anaknya, nah, jadi ini nasihat yang bagus. Dia mau menasihati anaknya untuk menghargai segala sesuatu. Nah, ingat nak, ya, tolong kau kasih makan babi itu nak. Kau ini jangan malas-malas kasih makan babi itu. Babi itulah yang sekolahkan kau. Babi itu yang sekolahkan kau. Babi itu kira-kira bangga nggak? Hebat juga aku ya. Aku sekolahkan anak-anaknya itu. Jangan saudaraku, yang berkati Anda adalah Bapa di surga. Bukan babi yang memberkati Anda. Ya, bukan. Ya, Bapa kita di surga yang memberkati kita. Amin. Jadi saudaraku perhatikan akan hal ini. Anda nangkap ya, ini posisi Anda dan saya, amin. Saya perhatikan kalau Anda nangkap ini, Anda benarkan hidup kita berubah. Yang sakit disembuhkan. Terjadi pemulihan. Pemulihan hubungan, terjadi pemulihan. Terjadi terobosan di tengah-tengah ekonomi kita. Saya rindu melihat akan hal ini. Terjadi terobosan tengah. Dari mana? Percaya yang benar kalau Anda orang-orang diberkati. Jangan gini, kayaknya aku gak diberkati Tuhan. Sedih kalilah hidup ini. Sepanjang hidupku hanya penderitaan. Oh, sedih kalilah hidupku ini. Jangan gitu. Bertobat. Amin ya. Sekarang kita tahu, aku ini orang diberkati. Nyanyi pagi-pagi, aku diberkati sepanjang hidup. Jangan menderita. Jangan gitu lagi, berhenti, amin ya. Rio ya, amin ya. Versi Rio jauh di belakang, enggak sampai ini. Enggak sampai. Nah saudaraku perhatikan tentang hal ini. Tangkap akan hal ini. Saya percaya ada terobosan terjadi, pemulihan terjadi. Besar di tengah-tengah. Ayat yang terakhir, firman Tuhan kata. Jadi percaya ya, kita itu sudah ditempatkan Tuhan, kudus, tak bercelah, tak bercacat. Yang percaya katakan amin. Ayat yang berikutnya, ayat yang terakhir. Jadi Anda percaya, ayat yang terakhir, ayat 23. Sebab itu, ini perhatikan. Sebab yang mana? Karena Anda telah diposisikan apa? Kudus, tak bercelah, tak bercacat. Yang percaya katakan amin. Oleh korban Yesus, sudah ditempatkan begitu. Jadi enak kok kita menyembah Tuhan, jadi enak. Jadi kalau menyembah Tuhan, jadi enggak begini. Tuhan, sebelum kami menghampiri hadirat-Mu, terlebih dahulu, ampunilah segala dosa dan pelanggaran. Enggak gitu-gitu lagi. Kenapa? Anda tahu Anda orang diperdamaikan. Amin. Waktu saat Anda mau menghampiri hadirat Tuhan, Anda pejamkan mata, Anda udah nikmat dari Tuhan. Masih Anda mau menjamkan mata, masih Anda niat untuk bersekutu dengan Tuhan. Saat Anda masih niat pun Anda udah nikmati hadirat Tuhan. Jadi enggak berpikir, nanti tunggu 15 menit baru nikmati hadirat Tuhan. Pertama, pemanasan dulu. Kalau udah panas, ya makin masuk lagi, ya makin masuk, baru sekarang tiba di hadirat Tuhan. Yang tadi belum, masih pemanasannya. Dari sini ya, enggak. Waktu saat Anda tahu Anda sudah diperdamaikan, niat Anda untuk berdoa sekalipun, niat Anda untuk merenungkan kehadiran, Anda udah nikmati hadirat Tuhan. Amin. Ini penting sekali. Doa-doa Anda, doa-doa yang luar biasa didengarkan Tuhan. Ada orang bilang gini, kayaknya doa pastor lebih berkuasa daripada doa saya. Karena pastor orang benar, saya 3/4 benar. Enggak gitu juga. Anda adalah orang yang sudah dibenarkan. Amin. Yang sakit, doakan orang sakit. Waktu saat ada orang lemah datang, doakan orang lemah. Amin. Amin. Nah firman Tuhan katakan begini. Jadi sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Iman yang tadi itu loh. Kalau Anda sudah kudus, tak bercelah, tak bercacat. Iman itu loh. Makanya dikatakan sebab itu kamu harus bertekun dalam iman itu. Amin. Arti kata bertekun bukan berarti kita nggak ada tipu muslihat si jahat, mulai
memampangkan kepada Anda fakta-fakta yang negatif tentang hidup Anda. Kamu belum punya ini. Kamu belum punya ini. Kamu belum punya ini. Si jahat bilang gitu. Akhirnya kayak, oh iya ya, belum punya. Oh iya ya, oh belum punya. Jadi kita fokus itu. Makanya firman Tuhan kata, sebab itu kamu berdiri teguh dalam iman. Amin. Berdiri teguh dalam iman. Jangan dengarkan tipu muslihat si jahat. Berdiri teguh dalam iman. Firman Tuhan berkata, tetap teguh. Amin. Jangan goyah. Tetap teguh. Dan tidak bergoncang. Aduh. Paulus sampai ngomong gitu berkali-kali kepada jemaat di Kolose. Tetap tekun dalam iman. Tetap teguh. Dan tidak mau bergoncang. Katakan amin. Yang terakhir. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Anda dan saya orang yang dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Amin. Yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan seluruh alam di bawah langit. Yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Mari sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus, waktu saat kita dengarkan firman Tuhan ini, mari sebentar kita angkat hati kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Beberapa saat ini kita, haleluya, ucapkan syukur buat segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Mulai katakan saudaraku, mungkin selama ini engkau mempercayai berita-berita palsu tentang dirimu. Kalau engkau adalah orang yang gak berarti. Kenapa engkau berpikir engkau orang yang tidak berarti? Karena engkau melihat fakta-fakta orang meninggalkanmu. Orang mengkhianatimu. Orang melukai hatimu. Keluargamu melukai hatimu. Dan engkau berpikir aku orang yang gak berarti. Jangan percaya kepada pikiran-pikiran negatif itu. Sekarang datang kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih. Datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih buat kasih-Mu. Aku adalah orang yang sangat Kau kasihi. Aku adalah orang yang sangat berharga oleh karena korban. Jangan biarkan pikiran-pikiran yang berasal daripada dunia ini menjadi bahanmu untuk percaya akan hal itu. Tapi percayalah kepada kebenaran. Tuhan katakan, Dia mengasihimu sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Anak yang sangat Dia kasihi. Dia rela korbankan untukmu karena kasih yang begitu besar kepadamu. Hari ini ketahui, setiap Anda dimanapun Anda sedang hari ini nikmati hadirat Bapa di surga. Ucapkan syukur karena Kau adalah orang yang sangat dikasihi. Ucapkan syukur. Dan percaya kalau engkau sudah diperdamaikan dengan Allah. Sampai kapanpun engkau dalam posisi yang demikian yang gak pernah berubah. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Engkau ditempatkannya kudus di hadapannya. Engkau ditempatkannya tak bercela di hadapannya. Engkau ditempatkannya tak bercacat di hadapannya. Tak bercacat. Semuanya karena darah Yesus. Karena kasihnya. Jadi Anda dan saya perlu sekali mengetahui. Engkau adalah orang yang sangat dikasihi Bapa. Kau tahu hatiku Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di dalam-Mu Tuhan. Dalam setiap setiap langkahku hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua.
setiap jalan. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Kau tahu hatiku, Tuhan. Mari kita sembah Bapa kita yang baik, yang merancangkan segala yang terbaik bagimu. Kau tahu mimpiku, Kau tahu mimpiku di dalam-Mu, Tuhan. Amin, 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 amin. Dalam setiap jalan, dalam setiap langkah, hanya Kau, hanya Kau. Oh, Yesus, Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam Kau sungguh berarti di setiap jalan. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam. Mari sama-sama sekali lagi katakan, Yesus, Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup. Kau sungguh berarti di setiap jalan. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik di dalam hidupku. Saudaraku, beberapa akhir-akhir ini mungkin engkau sering menjadikan Yesus kayak kurang berarti dalam hidupmu, sehingga banyak perkara-perkara yang berasal daripada si jahat mengambil bagian dalam hidupmu. Hari ini dengarkan hati Bapa yang ada di surga. Rancangannya bagimu bukan rancangan kecelakaan. Rancangannya adalah rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Biarkan tetap Yesus yang sudah mengasihimu dengan kasih yang tidak pernah berubah itu menjadi tempat yang terutama, menjadi tempat yang tertinggi dalam hidupmu. Di segala-galanya anugerah yang terbesar di dalam hidupmu. Dalam hati saya Tuhan katakan, anakku belum selesai. Masih banyak hal yang aku pengen sampaikan kepadamu dengan luar biasa, dengan besar kebaikan-kebaikan yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengahmu. Dengarkan firman Tuhan ini. Masih banyak hal perkara-perkara baik, perkara-perkara yang luar biasa. Apa yang belum pernah kau pikirkan, apa yang belum pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagimu. Tuhan bentangkan bagimu. Itulah sebabnya, mari datang kepada Tuhan, datang kepada Bapamu yang baik. Jangan biarkan pesona dunia ini menarik engkau sehingga engkau mengabaikan Bapamu yang sangat luar biasa, yang menyertai engkau, yang selalu bersama denganmu, yang adalah sumber yang tidak tergoncangkan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Makasih Yesus. Haleluya. Makasih Yesus. Mari saudaraku yang kasih, ambil tubuh dan dari Yesus, terima tubuh dan dari Yesus. Hari ini saat kau menerima tubuh dan dari Yesus,
Lihatlah kasih-Nya yang begitu besar atasmu. Amin. Ada yang telah menerima tubuh Yesus. Mari semuanya kita yang ada di tempat ini, terima tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi saya dan bagi Anda semuanya. Yang sudah dikorbankan. Yang rela memikul semua sakit penyakit kita dalam tubuhnya. Semua sakit penyakitmu telah tertimpa atas Yesus. Semua kelemahanmu, baik dalam jiwamu, kekhawatirankah, kemarahan, emosionalkah, sakit dalam jiwamu pun, kepahitankah, percayalah. Yesus telah memikulnya di kayu salib. Yesus sudah mengambilnya dari dalam dirimu. Sehingga engkau menikmati kalau engkau adalah ciptaan yang baru dalam Yesus. Ucapkan syukur buat tubuh Yesus yang sudah menyembuhkanmu. Oleh bilur-bilur Yesus, saya dan Anda disembuhkan. Kau berjalan umurmu panjang, menikmati kesehatan, jiwamu sejahtera. Oleh karena bilur-bilur Yesus yang benar-benar makanan, lebih daripada makanan apapun yang dunia bisa tawarkan, yang dunia bisa hasilkan.